Hello everyone. My name is Rizka Fauzia with registration number 33210087, and now I would like to do the final test project for interpreting, and we'll start with the video number one. What is a nation? Apa itu bangsa? The attempt to Upaya formally untuk define the mendefinisikan nation bangsa sebagai as a konsep political politik concept secara formal dates back dimulai to pada tahun 1882 1882 when ketika French filsuf philosopher dan and sejarawan historian Perancis Ernest Ernest Renan Renan published his menerbitkan seminal essay esainya titled berjudul What is a Apa itu Nation? Bangsa? In this Dalam essay, esai ini, Renan Renan defines the nation mendefinisikan bangsa as a sebagai large-scale solidaritas solidarity berskala besar yang constituted by the terbentuk oleh feeling of perasaan sacrifices pengorbanan that yang one telah made in the dilakukan di masa past and lalu of those that one dan is yang akan separated to make in the dilakukan future. di masa depan. This Ini explains why menjelaskan Renan mengapa believes that Renan if we are percaya to bahwa imagine jika the kita nation as membayangkan good bangsa and worthy sebagai of suatu yang continuous baik dan layak sacrifice, untuk we pengorbanan yang must terus-menerus, realize that kita it harus menyadari necessarily bahwa hal entails itu a tentu process saja of forgetting. melibatkan proses pelupaan. This is because, Menurut for Renan, Renan, the upaya untuk efforts to mencapai obtain kesatuan national unity, nasional, baik either in atas the name nama of civic or nasionalisme ethnic sipil maupun nationalism, etnis, involve acts of melibatkan violence tindakan and kekerasan dan subsequent forgetting. pelupaan yang kemudian. Based on the initial Berdasarkan konsepsi conception of the awal nation bangsa yang developed dikembangkan by oleh Renan, Renan, para scholars have sarjana come telah up with a more mengembangkan formal definisi definition bangsa of the yang lebih nation, formal, namely, yaitu a komunitas community of yang people formed on terbentuk the basis of a berdasarkan combination of shared kombinasi features fitur-fitur such as bersama language, seperti history, bahasa, ethnicity, sejarah culture, etnis, and budaya, dan territory. wilayah. Put Dengan differently, kata a lain, nation is the bangsa collective adalah identity identitas of a group kolektif of dari people sekelompok orang understood yang as dipahami defined by sebagai language, history, didefinisikan oleh ethnicity, bahasa, culture, sejarah and etnis, territory. budaya, dan wilayah. And for this Oleh karena reason, a itu, nation is bangsa generally umumnya more lebih overtly bersifat political politik than an ethnic daripada group. kelompok etnis. In fact, many Faktanya, scholars banyak considered it sarjana as a menganggapnya fully sebagai kelompok mobilized etnis or yang sepenuhnya institutionalized ethnic group. dimobilisasi atau diinstitusionalisasi. Later on, the famous Kemudian, political ilmuwan politik scientist terkenal, Benedict Benedict Anderson Anderson, views the nation melihat bangsa as an sebagai imagined komunitas yang community. dibayangkan. For Anderson, Bagi a nation Anderson, is an bangsa imagined adalah political komunitas politik community yang that is dibayangkan dengan secara culturally budaya, imagined as both dibayangkan inherently sebagai limited and terbatas sovereign. dan berdaulat. As we can see, there are four Ada key 4 elements in elemen this kunci dalam definition. definisi ini. First, a nation Pertama, is imagined simply bangsa because members dibayangkan of any karena anggota particular dari bangsa nation tertentu will tidak never akan meet pernah most of bertemu their dengan fellow sebagian members, besar yet in the anggota minds of lainnya. each lives the image of their community. Namun, masing-masing Second, the nation is terdapat imagined as kebersamaan mereka. limited Kedua, because it is bangsa dibayangkan finite, sebagai yet terbatas karena sometimes memiliki elastic, batasan yang boundaries terbatas tapi beyond which kadang-kadang other nations elastis. lie. Di luar batas tersebut Third, terdapat bangsa the lain. nation is imagined Ketiga, as bangsa sovereign dibayangkan because the sebagai concept of the berdaulat nation karena itself konsepsi was bangsa born itu in an sendiri age when the lahir pada Enlightenment masa and pencerahan dan Revolution were revolusi, destroying the revolusi legitimacy menghancurkan of the divinely legitimasi ordained, kekuasaan dinasti yang hierarchical ditetapkan dynastic oleh realm. ilahi. Finally, a Terakhir, nation is imagined bangsa as a dibayangkan sebagai community komunitas because, karena terlepas regardless of dari the actual ketidaksetaraan inequality and dan exploitation that may eksploitasi prevail within each, yang the mungkin ada nation is dalamnya, conceived as a bangsa deep, dianggap horizontal sebagai comradeship. persahabatan horizontal yang mendalam.
Selama hampir satu dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukan di sini, pada kelawar di Gua Sitao. Virus itu adalah virus corona yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19. Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan salasma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh menyebabkan COVID-19. Memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus berhamburan. Virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekat-dekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dan matahari dapat menghancurkannya, variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh manusia, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang. Mungkin virus membajak perlengkapan sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gennya di RNA. Semua virus hanya berjenis virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, artinya mereka menyerang banyak inang dan mereplikasi dengan cepat pada inang. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme koleksi seperti yang dimiliki oleh DNA. Sehingga saat virus RNA mereplikasi, kemungkinan besar akan terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Kebanyakan mutasi ini tidak berguna atau tidak berbahaya. Namun menjadikan virus lebih cocok hidup di lingkungan tertentu seperti spesies inang yang baru. Wabah seringkali muncul saat virus berpindah dari hewan ke manusia. Ini yang terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19. Saat di tubuh manusia, virus terus bermutasi, biasanya tidak sampai menghasilkan baru tapi cukup untuk menciptakan variasi dari virus asli. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dan kebanyakan virus RNA. Virus ini berukuran lebih besar yang berarti berisi lebih banyak gen. Ini menciptakan lebih banyak peluang untuk mutasi. Untuk meniadakan resiko ini, virus corona memiliki fitur unik, sebuah enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaikinya. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil dengan tingkat mutasi yang lebih rendah dibandingkan virus RNA lainnya. Meskipun ini terdengar menakutkan, tingkat mutasi yang rendah sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan untuk melakukan virus ini. Setelah diserang, sistem imun kita dapat mengenali kuman yang menghancurkan mereka lebih cepat saat kita diserang kembali sehingga kita tidak sampai membuat kita sakit. Namun mutasi dapat menyebabkan virus lebih sulit dikenali oleh sistem imun sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga membuat antivirus dan vaksin kurang efektif, karena antivirus dan vaksin ditujukan spesifik untuk satu jenis virus. Itu sebabnya kita perlu vaksin flu setiap tahun. Virus influenza bermutasi sangat cepat sehingga variasi baru terus bermunculan. Tingkat mutasi virus corona yang lebih rendah berarti sistem imun kita, obat-obatan, dan vaksin mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi sehingga dapat melindungi kita dengan lebih baik. Kita tidak tahu berapa lama tubuh akan tetap imun terhadap virus corona yang berbeda. Belum pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Kita belum berfokus pada pengobatan virus yang menyebabkan salasma, dan meski para ahli mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi telah berakhir sebelum pengobatannya selesai dicoba. Saat kita terus melanggar batas habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan perpindahan virus corona ke manusia tidak bisa dielakkan. Tapi jika kita terus menyelidikinya, ia tak mesti sampai menghancurkan.
Sintak adalah hukum bahasa yang menentukan urutan kata dan struktur dasar kalimat dalam berbagai bahasa. Setiap bahasa memiliki sintak tertentu yang memberitahu pembicara dan pendengar bagian mana dan kalimat yang datang lebih dahulu untuk membantu mereka memahami apa yang sedang dikatakan. Ini adalah pedoman yang kita gunakan saat berbicara dan menulis agar kalimat dapat dimengerti dan komprehensif. Berhatilah agar tidak bingung antara sintak, semantik, dan diksi. Sintak membentuk tulang punggung konstruksi kalimat. Jadi mari kita uraikan definisi ini. Sintak, seperti yang telah disebutkan, adalah urutan kata-kata dalam kalimat. Diksi adalah pemilihan kata spesifik yang dimaksud untuk menyampaikan makna tertentu. Semantik adalah makna yang disampaikan oleh kata-kata tertentu yang digunakan. Dalam bahasa Inggris, ada urutan kata tetap untuk sebagian besar jenis kalimat. Tentu saja ada pengecualian, tapi sebagian besar waktu, kalimat berbahasa Inggris standar akan mengikuti urutan kata SVO. Subjek, predikat, objek, seperti dalam kalimat anak laki-laki itu melihat keluar objek. Dalam contoh kalimat ini kita memiliki subjek anak laki-laki, predikat melihat, objek keluar jendela. Gambar ini adalah pohon sintaksis tata bahasa Inggris yang digunakan oleh ahli bahasa untuk memplot struktur kalimat. Anda mungkin tidak sering melihat pohon sintak, tapi mengetahui cara membuatnya cukup berguna dan akan membantu Anda dalam memahami struktur kalimat. Dalam diagram, Anda dapat melihat bahwa kalimat dipecah menjadi bagiannya, kata kerja, kata benda, artikel, dan proposisi. Setelah langkah ini, kata-kata dikelompokkan bersama untuk menemukan bagian mana dari kalimat yang merupakan frasa kata benda, frasa proposisi, dan frasa kata kerja. Fakta menarik, SVO bukan salah satunya struktur urutan kata. Bahasa lain bervariasi urutan katanya, dan bahkan menyatakan komponen tambahan dalam sintaksis mereka. Dalam contoh yang diberikan dengan pohon sintaksis, subjek adalah kucing, kata kerja adalah duduk, dan objeknya adalah tikar. Gambar kedua ini adalah cara lain di mana sintak dapat ditulis. Diagram ini mengambil kalimat the dog loved the girl dan memecahnya menjadi artikel, kata benda, kata kerja, frasa kata kerja, seperti contoh sebelumnya. Dalam kalimat ini, subjeknya adalah anjing, kata kerjanya adalah mencintai, dan objeknya adalah gadis. Pohon sintaksis bukanlah untuk menakuti, tapi digunakan untuk lebih memahami struktur kalimat dan mengungkapkan tujuan setiap bagian dari kalimat. Kegunaan tambahan untuk pohon sintaksis ini adalah sebagai setiap kali urutan kata yang berbeda digunakan untuk kalimat, itu dapat diuraikan dengan membuat diagram seperti contoh di atas. Misalnya, jika Anda mengenal kalimat dalam bahasa Inggris mengikuti VSO atau variasi lainnya, mereka membuat pohon sintaksis untuk kalimat titik dapat membantu Anda menempatkan kata-kata dalam SVO sehingga Anda dapat memahami apa yang dikatakan. Mari kita rekap. 1. Sintaksis adalah struktur kalimat. 2. Diksi adalah pemilihan kata untuk menyampaikan makna tertentu. 3. Semantik adalah makna yang disampaikan dari kata-kata yang digunakan. 4. Pohon sintaksis adalah alat grafik yang rapi untuk memplot struktur kalimat dan memahami urutan kata serta bagaimana fungsinya dalam dunia bahasa Inggris. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam tutorial sintak ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, lihat saluran kami untuk bantu subscribe. Sampai jumpa lagi.